Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah OS 4060 Transport Sedimen. Kali ini kita ada di pertemuan 3 dan ini akan membahas mengenai sumber sedimennya, terutama yang berasal dari erosi dari pelapukan, kemudian transportasinya menuju laut. Transportasinya menuju laut ini berarti kita akan membahas mengenai jenis-jenis aliran, dalam hal ini adalah fluida, kemudian karakteristiknya seperti apa. Untuk segmen satu kali ini kita akan membahas sumber sedimennya, yaitu sedimen yang berdasarkan dari pelapukan dan juga erosi. Gambar di kanan ini merepresentasikan bagaimana suatu proses transfer sedimen terjadi. Dimulai dari weathering atau pelapukan. Nah, pelapukan ini berperan dalam membreakdown atau memecah batuan, baik itu secara fisik maupun secara chemical. Jadi dari strukturnya dipecah dan juga dari kondisi atau dari sifat chemicalnya, sifat kimiawinya juga dipecah. Kemudian ada erosi. Yang kedua, erosi ini berperan carries away particles, jadi membawa partikel-partikel atau butiran-butiran sedimen yang jauh lebih kecil yang diproduksi dari weathering atau pelapukan tadi. Kemudian setelah dierosi, kita memiliki proses transportasi. Jelas transportasi ini dibawa oleh fluida. Contoh fluida di sini adalah water, glaciers, dan juga wind, dan yaitu angin, es, dan juga air, es dan juga angin yang membawa partikel menuju ke dataran yang lebih rendah atau downhill. Kemudian di posisi 4 ini atau di proses keempat ada deposition atau bisa juga disebut sebagai sedimentation. Ini berperan ketika partikel-partikel yang tadi sudah mengalami pelapukan, sudah dierosi, sudah ditransportasi, ini settle atau menetap atau diam pada suatu tempat, atau juga dissolve, itu melarut menjadi suatu mineral-mineral. Nah, kemudian untuk di bidang studi kita di oceanografi mungkin kita berhenti sampai di sini, dari 1 sampai 4, dari pelapukan, erosi, transportasi, dan juga deposisi. Tapi dari skala geologi ada juga yang kelima dan keenam, yaitu burial. Jadi sedimen-sedimen tersebut terkompaksi dan terakumulasi hingga akhirnya membentuk layer-layer seperti ini. Dan juga ada diagenesis, yaitu proses pembentukan batuan. Salah satunya bentuknya adalah sedimentary rocks atau batuan sedimen. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai pelapukan dan juga erosi. Nah, pada gambar ini yang kita lihat sekarang, ini adalah beberapa jenis atau beberapa bentuk dari mass movement atau pergerakan massa. Yang maksudnya di sini massa adalah sedimen dengan variasi kecepatannya dan juga faktor-faktor lainnya. Dari kanan ke kiri ini menunjukkan kecepatan dari mass movement-nya. Yang kanan ini sangat lambat, kemudian yang kiri ini sangat cepat. Kalau kita lihat di sini, yang paling kanan ini bentuknya cenderung lebih kental mungkin kalau dari kasat mata. Kemudian ini ada bentuk creep itu merayap. Nah, ini kemudian ada slump. Ini lebih ke seperti lumpur. Kemudian ini adalah lumpur yang masih sangat padat. Kemudian ada mud flow yang sudah jauh lebih menjadi lumpur. Sementara makin ke sini kita sudah menemukan ini padat, bahwa ini adalah debris slide dan rock slide. Ini bisa juga mungkin digambarkan sebagai suatu longsoran tapi dalam bentuk blok. Kemudian ini ada snow avalanche seperti longsoran atau runtuhan salju, debris avalanche juga sama. Nah, kemudian ini adalah rockfall atau debris fall. Jadi ini benar-benar sudah turun dan ini dari segi kecepatan paling cepat untuk jatuhnya, kemudian untuk transportasi massanya. Setelah mengalami pelapukan atau weathering dan juga erosi, sedimen-sedimen atau lapisan sedimen yang awalnya terkompaksi dengan baik karena berpecah dari segi fisik dan juga kimiawi, dia akhirnya runtuh atau misalkan longsor. Dari yang awalnya kohesinya seperti ini, integrasi antar kohesinya atau kepadatannya seperti ini, atau kompaksitasnya tadi seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Dari yang kita bisa lihat bahwa ini lapis per lapisan ini terseparasi dengan baik, hingga akhirnya setelah longsor kita bisa lihat dia sudah mulai bercampur karena mungkin di sini ada pengikisan ya. Sini ada pengikisan, kemudian ini semua longsor ke bawah dan menjadi sedimen yang berkumpul seperti ini. Nah, ini kemudian dari segi sortasinya sudah mulai tergabung antara yang bentuknya bundar, kemudian bentuknya memanjang, ukuran pun berbeda-beda, sudah bervariasi. Dari segi sorting partikelnya sendiri bisa kita lihat pada gambar yang di atas ini bahwa biasanya di dataran yang lebih tinggi dengan kecuraman yang lebih tinggi ini masih memuat
partikel-partikel sedimen yang cenderung kasar atau coarse. Kemudian seiring berjalannya waktu dia terus tererosi, akhirnya partikel-partikel yang besar tadi sudah mulai mengecil, dan kemudian ketika sudah sampai di dataran landai atau misalkan sudah sampai di ujung daerah transportasinya, biasanya sudah fine grain atau sudah halus. Dan ini dari segi kecepatan transportasinya dari yang cepat, kemudian menengah, hingga akhirnya lambat. Nah, ini adalah proses sortasi dan modifikasi dari plastik partikelnya. Sementara itu tadi kita membahas secara fisik. Kemudian secara kimiawi ternyata hasil-hasil pelapukan dan juga erosi ini ada yang turun sebagai ion dan ditransportasikan melalui air tanah, dan air tanah ini akhirnya kembali juga ke laut dan menyuplai mineral-mineral ke air laut gitu. Sementara partikel fisiknya kita bisa lihat di darat, sementara ada beberapa mineral dalam bentuk ion yang ternyata ditransportasikan oleh air tanah menuju laut. Pada gambar ini kita bisa melihat ada beberapa jenis sortasi, yaitu yang pertama adalah very poorly sorted atau tersortasi dengan sangat buruk. Bisa kita lihat di sini ada partikel yang sangat besar, kemudian ada yang sangat kecil. Kemudian lanjut ke poorly sorted atau tersortasi dengan buruk, yaitu kita sudah bisa mulai lihat meskipun tidak sebaik yang kanan ini moderately, tapi dibanding yang kiri sudah mulai tersortasi dengan baik, bahwa ada partikel-partikel besarnya sudah tidak terlalu sejauh itu ukurannya dibandingkan dengan yang kecil. Kemudian ada yang tersortasi menengah, yaitu kita sudah mulai lihat partikel-partikel besarnya sudah mulai mengecil. Kemudian well sorted sudah hampir mirip semuanya, dan yang terakhir adalah very well sorted atau tersortasi dengan sangat baik. Kita tidak melihat ada perbedaan yang signifikan di antara partikel-partikel yang ada di sini. Kemudian dari segi bentuknya, kita melihat segi bentuk satuannya. Kita mulai lihat dari yang angular, subraunded, dan rounded. Ini makin ke kanan itu makin banyak terjadi erosi. Jadi dari yang tadinya partikelnya misalkan seperti ini, membuat banyak sudut, memiliki banyak sudut, hingga akhirnya sudah mulai halus, hingga akhirnya sangat lebih halus, hingga akhirnya cenderung membulat. Kemudian di gambar yang terakhir ini yang di bawah, kita bisa lihat ada 3 penampang atau ada 3 gambar yang bisa kita bandingkan, yaitu yang pertama adalah di alluvial, kemudian river, dan juga beach. Ini membandingkan antara distance of transport dan kedewasaan atau kematangan dari proses transportnya. Jadi yang pertama ini cenderung masih di awal sekali, sehingga dari segi sortasi kita bisa melihat banyak sekali partikel yang beragam. Seperti ini ada yang coklat, kemudian ini ada yang masih sangat besar, belum terpecah, tapi kita sudah lihat banyak rekahan-rekahan di sini. Kemudian seiring dia ditransportasikan terus, tererosi, kemudian terkikis, kita bisa lihat sudah mulai ada tersortir yang dengan baik. Partikel-partikel yang ukurannya sangat besar ini antara tertinggal atau bisa juga terpecah menjadi yang lebih kecil. Hingga akhirnya sampai ke pantai biasanya sudah sangat tersortir dengan baik, sudah sangat seragam seperti ini. Sekian untuk segmen kita kali ini, terima kasih.